Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kita sekarang modul 8. Di modul 8 kita akan membahas mengenai sistem cost produk bersama dan produk sampingan. Jadi ada 3 pokok kegiatan belajar. 3 pokok kegiatan belajar. Yang pertama, produk bersama dan produk sampingan. Yang kedua, itu sistem cost produk bersama. Yang ketiga, sistem cost produk sampingan. Nah, tujuan untuk modul 8 ada di halaman 8.2. 1. Membedakan antara produk bersama dan produk sampingan. Yang kedua, menentukan cost bersama dan membedakannya dengan cost umum. Yang ketiga, membedakan antara produk sampingan dengan bahan sisa. Yang keempat, mengalokasi cost bersama pada produk bersama dengan menggunakan metode yang tepat. Yang kelima, menentukan apa yang dilakukan perusahaan pada produk sampingan. Yang keenam, membuat jurnal yang dibutuhkan untuk pengakuntansian produk bersama dan produk sampingan. Oke. Nah, ini produk bersama dan produk sampingan. Jadi ini contoh pada produk bersama dan produk sampingan pada perusahaan penyulingan minyak bumi. Nah, jadi minyak bumi pertamanya itu kan merupakan minyak mentah. Dari minyak mentah itu nantinya bisa memperoleh gasolin atau bensin, kemudian solar, minyak tanah. Ini salah satu contoh produk bersama dan produk sampingan dari perusahaan penyulingan minyak. Kalau contoh lain, perusahaan kayu. Jadi perusahaan kayu dari mulai batang pohon besar, kemudian digergaji, dibentuk kotak-kotak, dibentuk sesuai keinginan. Nah, jadi ada beberapa produknya, bisa menjadi kayu balok, kemudian ada serbuk gergajinya bisa dipakai juga. Kemudian apalagi ya kalau dari kayu? Kulitnya mungkin. Ya, itu kan jadi merupakan produk bersama dan produk sampingan. Jadi sebenarnya produk bersama dan produk sampingan itu produk yang dihasilkan secara simultan dari proses produksi dan bahan baku yang sama. Jadi dapat dikategorikan sebagai produk bersama atau sampingan. Untuk contohnya pengolahan daging sapi, pertambangan, kemudian pengolahan kayu. Kalau pertambangan itu contohnya misalnya emas. Kalau emas kita nambang, kita mau misahkan emas dari tanahnya, ya. Tapi kalau ya bisa dari pasir, bisa misalnya kalau nambangnya dari gunung kita ngambil, kita kan nanti misahkan antara batu kemudian emasnya, atau misahkan dari pasir sama emas kalau misalnya dari sungai. Nah, itu nanti kita nggak hanya dapat emas, mungkin bisa dapat perak, mungkin bisa dapat tembaga. Nah, itu merupakan produk-produk sampingan. Nah, kalau pengertiannya untuk produk bersama, jadi produk bersama itu adalah produk individual yang masing-masing memiliki nilai jual yang signifikan dan relatif sama atau tidak beda secara signifikan yang dihasilkan bersama-sama dari suatu proses produksi yang sama dengan menggunakan bahan baku yang sama. Jadi agak ribet. Tapi sebenarnya intinya gampang. Kalau produk bersama, ya tadi contohnya minyak bumi. Jangan. Contohnya yang kayu aja. Nah, kalau dari satu batang pohon,
pengolahannya kalau produk bersamanya itu merupakan barang yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi barang yang nilai jual tingginya, contohnya balok kayu atau yang sudah ada ukuran-ukuran, biasanya yang kotak-kotak kayunya. Nah, itu namanya produk bersama karena digunakan dari bahan baku yang sama, yaitu satu pohon kayu. Nah, untuk produk sampingannya dari satu pohon kayu itu, produk sampingannya merupakan gergaji, serbuk gergaji, ya, serbuk gergaji, kemudian kulit dari pohon itu mungkin kalau dia memiliki nilai. Nah, gitu. Kalau di sini produk bersama, contohnya produk bersama adalah penambangan emas yang dilakukan oleh PT Freeport di Tembagapura. Pada saat pemrosesan memisahkan emas dari tanah dan batuan, dihasilkan juga mineral lain yang memiliki nilai jual yang signifikan, yaitu perak. Maksudnya yang signifikan nilai jualnya itu nilai jualnya tinggi, hampir sama. Kalau emas misalnya 1 gramnya 300.000, mungkin perak 200.000. Jadi itu contohnya. Nah, kemudian ada karakteristik dasar dari produk bersama. Untuk karakteristik itu ada di halaman 8.5. Nah, di 8.5 itu kan ada beberapa karakteristik. Yang pertama, produk bersama dihasilkan dari bahan baku dan proses yang sama. Ya kayak tadi, dari satu batang kayu yang sama akan dihasilkan satu balok kayu. Kemudian pemanufakturan produk bersama selalu memiliki titik pisah atau split point, yaitu suatu titik dalam proses produksi yang mana setiap produk bersama akan terpisah secara individual. Kemudian masing-masing dijual atau diproses lebih lanjut. Untuk titik poin ini nanti kita bahas, ada gambarnya di halaman 8.8. Di halaman 8.8. Nah, ini kan ada titik pisah, kemudian produk bersama. Nanti kita akan bahas setelah kita tahu apa pengertian dari produk sampingan. Yang ketiga, karakteristiknya tidak ada satu produk bersama yang memiliki nilai yang lebih besar secara signifikan dibandingkan produk bersama lainnya. Jadi, maksudnya itu kalau produk bersama nilai dari jualnya itu hampir sama. Kayak tadi emas misalnya 300.000, perak 200.000, itu kan hampir-hampir sama, soalnya kan masih dalam ratusan ribu. Enggak yang terlalu jauh. Nah, kalau kayu jauh. Tapi kan kayu bisa itu. Misalnya dari satu batang kayu besar, itu ada diameter besar, ada yang diameter kecil. Kemudian mungkin ada yang nanti diukir kayunya. Ada yang kayak list dibentuk list. Nah, itu kan beda-beda tapi harganya tetap sama, hampir sama. Lanjut. Nah, sekarang produk sampingan. Produk sampingan itu halaman 8.6. Ya, 8.5. 8.5 yang paragraf 2 dari bawah. Ya, itu. Jadi produk sampingan adalah produk yang memiliki nilai jual terbatas. Dalam pengertian tidak terlalu tinggi nilainya. Yang diproduksi bersamaan dengan produk utama atau produk bersama. Yang memiliki nilai jual lebih besar secara signifikan. Jadi, perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan hanya pada nilai jual dari produk tersebut. Jadi, yang membedakan dari produk bersama dan produk sampingan itu terletak pada nilai jualnya. Kalau produk bersama tadi kan signifikan, nilainya lebih tinggi. Kayak contohnya tadi di
emas sama perak. Kan produk sampingannya tanah atau pasir. Kan nilainya pasir dijual memang ada nilainya tapi nggak terlalu tinggi. Kemudian oleh karena itu mengakibatkan suatu saat produk sampingan bisa berubah menjadi produk bersama. Tapi suatu saat produk bersama ini bisa menjadi suatu saat produk sampingan bisa menjadi produk bersama. Itu karena beberapa faktor. Faktornya itu pada halaman 8.5 paragraf paling bawah. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama teknologi. Kemudian ada yang namanya pasar, nilai pasar. Yang pertama teknologi, kemudian nilai pasar. Itu yang bisa merubah produk sampingan menjadi produk bersama. Contohnya kalau di buku ini mengatakan kalau di Australia hati sapi itu untuk makanan kucing, untuk makanan ternak. Jadi harganya tidak terlalu tinggi. Jadi pada perusahaan pemotong atau perusahaan daging sapi, pengolah atau pemproses daging sapi, mereka memiliki hati sapi. Hati sapi kan di sana tidak memiliki nilai signifikan, jadi nilainya sangat rendah. Namun akibat adanya pasar di kawasan Asia, terutama Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, nah mereka mengkonsumsi hati sapi, dan hati sapi itu kan nilainya cukup tinggi. Nah, itu yang menyebabkan jadi produk hati sapi di Australia menjadi produk bersama, bukan lagi produk sampingan. Karena nilainya cukup tinggi. Hampir sama dengan nilai daging. Kalau dijual di pasar, kalau kita mau tanya mau beli daging, kalau hati itu kan hampir sama harganya dengan dagingnya. Nah, sekarang kan kita kemarin modul 5 itu kan membahas yang namanya produk sisa, produk cacat, kemudian mana ya modul 5? Di modul 5 itu nggak salah ada namanya produk rusak, produk cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buang. Ada namanya produk rusak, produk cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buang. Di halaman 5.24. 5.24. Di kegiatan belajar 3. Ini kan ada yang namanya produk rusak, cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buang. Jadi untuk produk sampingan di sini sering dikaitkan dengan bahan sisa. Mungkin kita bahas lagi. Produk rusak apa, kemudian produk cacat apa, bahan sisa buang, dan produk sampingan dan bahan sisa. Nah, kalau produk rusak itu produk yang tidak memiliki standar produksi dan dijual sesuai dengan sisa nilai atau dibuang. Jadi kalau produk rusak ini contohnya pada perusahaan